الخلاف أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat 71. Wa qala fi kitabihi manhajis salafis salih safhah 50 ba'da mi'atain. Ali Al-Halabi dalam manhaj salafus salih halaman yang ke-250 al-hasyiyah as-salisah, catatan kaki yang ketiga, haitsuqal. Harusnya cukup yang tadi ya, haitsuqalnya enggak usah. Di depan sudah ada wa qala. Wallati nurma bihal yaum, dan perkara-perkara yang dengan itu kami dituduh pada hari ini, minal ba'd, dari sebagian orang. Dan ini dikritik Ali Hasan juga dari faktor apa? Penulisan. Sering di buku-buku dia seperti ini, dikit-dikit ada tambahan ini, ada huruf ini, ada kurung ini, dan itu diperbanyak oleh dia. Untuk apa? Untuk menarik perhatian orang. Kurung ini, terus tanda strip ini, tanda ini banyak sekali itu. Bisa babi mukhalafatina li ijtihadiyah, disebabkan karena penyelisihan kami yang terkait dengan ijtihadiyah. Padahal apa? Ini adalah masalah-masalah manhajiyah. Tapi apa? Dia meremehkan masalah itu. Fi adamil hukmi ala ba'dil ahyan, yaitu ketika kami tidak menghukumi sebagian tokoh min ahli sunnah, masih dia anggap ahli sunnah, padahal sudah sangat parah masalah orang tadi. Al muwaqi'ina li ba'dil khata', yang jatuh kepada sebagian kesalahan, awil bid'ah, atau bid'ah bi annahum mubtadi'ah, bahwasanya mereka adalah mubtadi'ah. Nah, ketika saya enggak setuju, saya dituduh sebagai mumayyi'. Masalahnya engkau memang itu. Baik. Ya uturat yang sudah dihabisi oleh apa? Para ulama besar, tetap dia bela. Berarti apa yang tersisa? Padahal dia punya ilmu dan telah ditegaskan, telah dijelaskan. Wal jawabu anhu nafsul jawabi amma sabab. Jawaban tentang masalah ini seperti jawaban yang sebelumnya, yaitu apa? Masalah-masalah, lihat, apakah ijtihadiyah atau ternyata prinsipil? Apakah sudah tegak hujah atau belum? Ini masalahnya. Al-Asamina Asyar yang ke-18, asyara ila anna salafiyyin nasihin lam yuridu islahan bainal mukhtalifin. Dia membuat isyarat bahwasanya para salafiyun yang memberikan nasihat itu tidak ingin membuat perdamaian, tidak ingin mendamaikan di antara dua orang-orang yang berselisih, dan ini enggak betul. Awal-awal sudah apa? Sudah diusahakan perdamaian ini itu, utusan ini itu, tapi merekanya yang apa itu? Sebagiannya memang apa? Ahlul hawa. Haitsu dzakara fi kitabil manhajis salafis shalih safhah 80 ba'dal mi'ah bi khatin ghalid. Dengan apa? Dengan huruf yang tebal. Dia sengaja itu. Kun akhi mimman yas'alil islahi bainal ikhwan. Jadilah wahai saudaraku termasuk orang yang berusaha mendamaikan di antara saudara. Walam misyamal, dan menyatukan barisan, menyatukan perkumpulan. Wa ra'bis sad, dan menutup celah, menutup keretakan, menyambung sesuatu yang retak. Wa takhfifi asari hadhil fitnah, dan mengurangi jejak-jejak dari fitnah ini qaulan wa amalan, secara ucapan dan amalan. Wallahu la yudhi'u ajral muslihin al muhsinin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang membuat perdamaian dan berbuat kebajikan. Itu betul, tetapi apa? Peletakannya bukan pada tempatnya kalau masalah-masalah tadi. Ma'annal khilafa laisa baina salafiyyin wa salafiyyin akhar. Padahal perselisihan yang dibahas itu bukan antara salafi dengan salafi yang lain, bal baina salafi wal bid'i al musirri ala abatilih. Tetapi perselisihannya adalah antara salafi dengan ahlul bid'ah yang dia itu tetap degil, tetap apa? Bandel di atas kebatilan-kebatilan dia. Atas si'a asyar yang ke-19, naqlu kalami Syekhul Islam fi Majmu'il Fatawa. Dia menukilkan kalam Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, wala yajuzu li ahadin an yurajjiha qaulan ala qaulin bi ghairi dalil. Ini kalam Syekhul Islam betul. Tidak boleh bagi seseorang untuk merajihkan suatu pendapat di atas pendapat yang lain tanpa dalil. Jelas harus dengan dalil untuk mengetahui mana yang lebih betul. Tayyib, wala yata'assabu li qaulin ala qaul, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk fanatik terhadap suatu pendapat, untuk melawan pendapat yang lain, wala qailin ala qail, fanatik pada satu orang ataupun
yaitu satu orang dan mengalahkan orang yang lain bi ghairi hujjah, tanpa hujjah, semata-mata karena apa? Karisma orang ini atau semata-mata baik sangka tanpa lihat hujjahnya. Bal man kana muqallidan lazima hukmat taqlid. Bahkan orang yang dia itu muqallid hendaknya dia tetap memegang hukum taklid. Yaitu apa? Kalau memang dia tidak mampu merojihkan karena sedang proses belajar, baru belajar usul salasah, nggak perlu apa? Sibuk-sibuk untuk sampai apa? Masalah-masalah menghadapi Ali Hasan. Ini bukan bidang dia. Tapi apa? Dia menerima apa itu? Nasihat dari para ulama yang dijelaskan dengan hujjah. Tayyib. Falam yurajjih. Dia apa? Jangan membuat tarjih karena ini belum apa? Belum bidang dia. Walam yuzayyif, dan tidak boleh dia membantah pendapat ini belum bagian dia. Tayyib. Walam yusawwib walam yukhati, yaitu tidak boleh dia itu membenarkan ataupun menyalahkan. Tapi apa? Dia ikut pendapat yang apa itu? Yang tampak jelas hujahnya bagi dia. Kalau setelah itu dia keliru, ternyata yang saya ikuti selama ini keliru, dia dapat udzur karena dia belum punya kemampuan untuk merojihkan. Nah, ini dibahas dalam usul fikih dalam apa itu? Hukmul mustafti, adabul mustafti, adab peminta fatwa. Bukan semata-mata memilih dengan hawa nafsu dan perasaan, tapi dia ada adabnya di situ. Siapa yang layak diambil ucapannya. Tayyib, kalau kita belum mampu sendiri untuk merojihkan. Tayyib. Wa man kana indahu minal ilmi wal bayani ma yaquluhu sami'a dzalika min. Adapun orang yang dia memang memiliki ilmu dan bayan terhadap apa yang dia ucapkan, maka ucapan dia boleh didengar, yaitu dia mampu untuk apa? Merojihkan, mampu untuk ijtihad ini dan itu. Faqubila ma tabayyana annahu haq, maka diterima apa yang jelas bagi dirinya bahwasanya itu adalah benar. Tayyib. Wa rudda ma tabayyana annahu batil, dan tertolak apa yang jelas baginya bahwasanya itu adalah batil. Jadi agama di atas apa? Kejelasan, bukan di atas sesuatu yang belum jelas. Tayyib. Wa wuqifa ma lam yatabayyan fihi ahadul amrain. Bersikap apa? Tawakuf, yaitu kita menahan diri sesuatu yang belum jelas, kita jangan memastikan dulu. Jangan apa itu mengatakan ini salah atau ini betul. Kita tawakuf, kita tanya pada ahlinya. Wallahu ta'ala qad fawata bainan nasi fi quwal adhani kama fawata bainahum fi quwal abdani. Karena Allah Ta'ala telah membeza-bezakan di antara manusia dalam kekuatan-kekuatan akal, kekuatan pikiran, sebagaimana Allah Ta'ala membeda-bedakan di antara mereka di dalam kekuatan badan. Jadi masing-masing dibebani sesuai dengan kadar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Baik. Nah, ada pertanyaan bagus dari ikhwah yang mengikuti daras ini. Lalu untuk mengetahui masalah manhaj agar kita kuat manhajnya, kitab apa yang pertama kali untuk dibaca dalam masalah rudud? Kitab banyak, tapi sebaiknya adalah kita mulai dari apa? Dari akidah wasitiyah. Nah, kalau kita sudah mantap itunya akidah wasitiyah, kemudian yang berikutnya yaitu tadmuriyah, kemudian atau tadmuriyah boleh nanti, kemudian apa itu dulu? Yaitu fatawal hamawiyah, kemudian tohawiyah. Setelah itu kita insya Allah akan memiliki pondasi yang sangat kuat. Tentunya bukan sehari semalam cuma belajar itu aja. Karena apa? Anak sekolah aja mampu sehari semalam belajar 7 daras. Jadi di samping kita belajar buku itu untuk memperkuat akidah, kita juga mulai membaca misalkan bukunya Syekh Mukbil tentang Gharatul Asyritah, tentang masalah-masalah da'awiyah, masalah prinsip-prinsip penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau itu terlalu tebal, boleh membaca kitabnya Syekh Yahya, masalah tajuknya, ana lupa itu, yang pembahasan masalah prinsip-prinsip hizbiyah. Nah, itu penting. Juga termasuk kitab yang bahasanya ringan dan bagus, yaitu kitabnya Syekh Ahmad An-Najmi, Fatawal Jaliyah. Ada 2 macam. Yang pertama kecil dan itu bagus. Bagus sekali untuk membantu. Yang kedua adalah Fatawal Jaliyah yang besar, yang 2 jilid. Dan juga kitab beliau yang lain, yaitu yang membahas masalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dari awal sampai akhir, kemudian masuk kepada Ikhwanul Muslimin, masuk kepada Hizbut Tahrir, masuk kepada Jamaah Tabligh. Kitab beliau Marudil Adab Az-Zulal. Itu penting sekali. Nah, nanti lama-lama kita akan semakin kuat tahu apa itu Ahlussunnah yang sebenarnya. Baik. Hadza kalamun jayyid. Memang kalam Syekhul Islam ini betul, bagus. Walakin naqalahu Aliyul Halabi fi kitabih Manhaj Salafi Shalih safhah 26 ba'dal mi'ah liyusakita salafiyin madamu muqallidin.
Tetapi ini dinukilkan oleh Ali Halabi untuk membungkam mulut salafiyin selama salafiyin itu masih derajat ahli taklid. Nggak usah banyak bicara. Ma'anna ba'dal ladina takallamu fi ihya'i turath. Padahal sebagian salafiyun yang berbicara tentang Ihya'ut Turath wa Muhammad bin Hasan wa Abil Hasan ulama mujtahidun. Ulama mujtahidun baik yang di Saudi ataupun yang di Yaman, baik yang di Mesir ataupun yang di Syam pada waktu itu. Baik. Banyak yang bicara dan mereka bukan muqallidun. Kemudian apa? Wa ma'ahum aidan kibaru talabatil ilm. Mereka juga disertai oleh para pembesar pelajar. A'tahumullahu qudratan azimah. Yang mana Allah telah memberikan kepada mereka kemampuan yang besar. Ala fahmil ilmi wal bayan. Untuk memahami ilmu, memahami keterangan, wat tangkib. Yaitu apa? Pendalaman, wat tahqiq, penelitian. Wa fahmil waqi' dan memahami kenyataan. Memahami apa itu? Kenyataan yang sedang berlangsung. Baik. Bukan apa, baru membaca kertas dan dia nggak tahu bagaimana penerapannya. Bukan. Baik. Wa qad bagha alaihim Aliyul Halabi. Ali Al-Halabi telah berbuat dolim kepada mereka. Fayatahaqqaruhum. Dia meremehkan mereka. Wa yaj'aluhum da'imina fi mustawa sighari tullab. Dia menjadikan mereka terus-menerus di dalam apa? Tingkatan pelajar kecil. Wa yujibu alaihimut taklid. Dan dia mewajibkan mereka untuk terus taklid. Dan ini tentunya keliru. Karena apa? Orang yang sudah belajar setahun 2 tahun pun akalnya akan semakin apa? Terasa dan bagus. Mampu untuk mulai melihat sedikit demi sedikit. Itu kalau belajarnya serius. Karena di Yaman ada yang belajar bertahun-tahun pun karena sibuk yang lain. Sibuk main bola. Sebagian sibuk apa itu? Cari duit. Apa itu? Bangun rumah. Nanti kalau bangun rumah ini selesai. Dia apa? Proyek ke rumah orang lain lagi. Orang lain. Ya, kalau segitu memang ilmu nggak akan mantap. Walaupun apa boleh, saya mengatakan boleh kerja, tapi jangan jadi jam daras pun akhirnya apa? Jadi nggak daras. Dan ini sering. Di jam daras dia masih apa? Masih buat batu bata, masih ini, masih itu, nggak mau istirahat, tidak mau belajar. Nah ini keliru tentunya. Baik. Tapi kalau emang dia rajin, walaupun 2 tahun, 3 tahun, insya Allah itu sangat membantu sekali untuk memahami permasalahan. Baik, ilahuna wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.